Dan terjadi lagi, ini mesin harus dibongkar separuh bagian atas. Nah, padahal ini awalnya adalah gejalanya itu hanya di sensor CVT-nya. Jadi teman-teman waspada ya, ini sensor CVT ini ya, kalau sudah mulai ada gejala trouble kerusakan itu harus segera dilepas, dibersihkan. Ini kebetulan di mobil sedan Vios ya, tapi untuk mobil-mobil yang lain sama saja ini. Trouble-nya itu RPM-nya naik turun. Jadi suara mesin itu besar, kecil begitu. Ini karena sensor CVT-nya ini yang rusak. Ya, jadi sensor CVT ini tempatnya itu di sini. Nah, ini ketika mau dilepas ternyata macet. Nah, setelah macet ketika dibongkar bagian atas mesin itu kelihatan ini kok banyak banget kerak. Jadi teman-teman bisa lihat ini penampakan di dalam mesin ini keraknya banyak banget nih, lihat ini saya colek nih ya, seperti apa keraknya tuh. Ini karena ternyata mobil ini juga tidak memperhatikan kapan harus ganti oli. Jadi perlu diperhatikan banget nih teman-teman ya, jangan sampai mobil kita sampai kejadian seperti ini. Ini seperti ya entah berapa lama ini sudah nggak pernah ganti oli. Jadi olinya itu masih banyak sih, ketika tadi dicek itu olinya masih banyak. Sepertinya hanya ditambah lagi saja. Jadi nggak pernah diganti atau mungkin jarang banget diganti. Maka jangan sampai terjadi teman-teman ya. Ini lihat nih. Ini semua di bagian mesin ini keraknya tebal banget. Ini harus kita cuci nanti. Ya masih mending sih ini nggak ada terjadi keausan yang berarti ini. Jadi kalau dilihat nih keausannya masih wajar nih, masih suaranya masih halus sih tadi. Cuman nggak tahu nanti kalau sudah dibersihkan nanti perubahan suaranya seperti apa. Apakah harus Vios olinya nanti menggunakan oli dengan SAE yang lebih tinggi atau yang biasa digunakan. Otomatis kalau lebih bersih nanti bisa jadi suaranya agak sedikit lebih kasar ya, karena kerak-kerak yang menutupi kan hilang, rontok. Otomatis celahnya semakin kelihatan besar atau semakin membesar. Nah, kemungkinannya terjadi seperti itu. Jadi agar tidak terjadi demikian ya teman-teman, ini mohon untuk diperhatikan untuk penggantian oli yang jelas. Jadi interval penggantian oli itu harus diperhatikan agar tidak sampai terjadi yang demikian. Juga ini coba kita lihat air radiatornya. Nah, ini kan ternyata nggak pakai coolant kan ya, padahal ini mobil masih muda loh ya. Jadi bukan Motuba lagi, bukan mobil tua lagi. Ini mobil masih muda kok nggak pakai coolant, kan sangat disayangkan. Jadi perhatian kita terhadap mobil kita itu sangat berpengaruh dengan kinerja. Nah, ini sekali lagi teman-teman, ini padahal awalnya itu hanya RPM-nya naik turun, suaranya tinggi rendah ketika digas berebut. Itu kan berawal dari sensor tadi, sensor CVT tadi. Ternyata setelah dibongkar, nah ketemu ya. Ini juga kita cek throttle-nya ini. Ya, throttle ini kan harus rapet teman-teman. Nggak boleh goyang terlalu besar begini nih, nggak boleh ya. Jadi selain harus kuat, masih kenceng begitu ya, harus rapet. Jadi ini nanti kita setel ulang lah ya. Mudah-mudahan nanti bisa kembali normal lagi. Kemudian perbaikan di sensor CVT ini yang lubangnya ini, kalau karena tadi itu dilepas susah akhirnya patah di dalam, nanti kita ambil itu. Nah, ini lihat nih di sini kita ambil, ketika kita copot kan patah akhirnya. Nah, ini banyak geram yang di bawah ini, bekas patahannya ini. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Ini mobil Vios ya teman-teman, kebetulan di mobil Vios. Jadi kalau sudah RPM naik turun, dicek itu sensor CVT-nya. Jadi dilepas, dibersihkan. Syukur-syukur nanti diganti yang baru. Itu seperti itu. Coba lihat nih. Kan sangat sayang. Mobil masih muda ya. Harus masuk bengkel begini. Anggarannya tidak kecil lagi. Ya lumayan lah ya. Kalau biaya perawatan itu kan lebih ringan daripada biaya perbaikan. Oke, untuk kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ini video yang singkat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.